Mantan Gubernur Jakarta Ahok dan Anies bertemu dengan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta Pramono Rano. Hadir pula dalam acara tersebut mantan gubernur Jakarta lainnya seperti Sutioso, Fauzi Bowo, serta Jarod Saiful Hidayat. Di sini kan juga ada acara. Tapi diundang Bapak? Acara kecil-kecilan. Tapi diundang Pak dari... Diundang. Dua hari yang lalu atau akhir tahun kemarin itu, Pemprov DKI mengadakan pertemuan itu ceritanya. Nah, semua yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta itu hadir. Ini pertanyaannya ini. Dari mayoritas mantan gubernur yang hadir, kenapa cuma Pak Jokowi yang sekaligus mantan presiden tidak hadir, tidak datang? Nah, kalau berdasarkan penjelasan pejabat Gubernur DKI, Pak Teguh Setiobudi itu, Pak Jokowi punya acara di Solo katanya itu. Lah masalahnya di Solo sebenarnya tidak ada acara khusus. Acara penting apa di Solo? Nggak ada, bal-balan Yurauno kemarin itu. Persis ya nggak main. Nah, acara dalam penilaian Begawan ini yang di Solo itu begitu krusial bagi Pak Jokowi itu. Mungkin loh. Ya mungkin karena penyematan pemimpin terkorup di dunia yang menjadi permasalahan yang sangat galau ya bisa. Nah, lantas membuat Gubernur DKI 2012-2014 itu tak menampakkan batang hidupnya. Ya, tidak menerima presiden, bukan nemeni ketua umum partai atau ada rombongan siapa gitu, enggak. Yang ke rumah dia plus enggak ada, acaranya enggak ada. Tapi dia juga tidak datang ke pertemuan gubernur di Jakarta, mantan. Nek coba tak cari beberapa kabar, Jokowi beneran malam tahun baru sama warga, mungkin ngajak cucunya juga menikmati tahun baruan di pusat kota Solo. Ya mari kita nilai bareng-bareng gitu. Gimana ngomoles ngelihat peristiwa ini dalam pandangan ngompol loh. Pak Jokowi tak punya keberanian untuk datang ke Jakarta. Pusing. Kalau datang ke Jakarta mungkin ya pusing, malu dan sebagainya, ketemu banyak pihak. Yang sekarang itu ada di seberang Jokowi. Dia mau cerita apa? Ya bingung. Sama wartawan Jakarta ditanya perkara masuk list pemimpin korup 2024, ya nambah emosi saja. Ya malu ya gimana, galau lah. Dan yang memenuhi undangan PJ Gubernur DKI itu, ya coba kita lihat. Itu ada Mas Pram dan Bang Dul yang terpilih dalam pilkada serentak kemarin itu, yang menang pilkada. Oh, kui genah mau memimpin Jakarta. Nah, partai pengusungnya apa? Kita sudah tahu. Lantas ada Pak Ahok sama Pak Jarod. Itu keduanya ya pasti ya pernah jadi Gubernur DKI lah, menggantikan Jokowi waktu itu. Nah, lagi-lagi mereka bukan hanya berasal dari PDI Perjuangan. Sekarang ini keduanya petinggi di DPP partainya Bu Mega itu. Lalu ada Pak Anies Baswedan, mantan gubernur juga DKI. Nah, setelah ini diganti Bang Pram ini, yang pernah berkontestasi berhadapan waktu Pilgub tahun 2017. Lalu ada Pak Fauzi Bowo dan Pak Sutioso. Namun Pak Budi Hartono izin katanya. Nah, kalau lihat pemberitaannya itu meriah. Oh, meriah, gayeng itu. Mantan-mantan gubernur kumpul, malah terlihat mereka los gitu, nggak ada beban, nggak ada batasan. Apakah ketidakhadiran Pak Jokowi ini makin memperlihatkan secara psikis, secara kebanggaan atau kepercayaan dirinya sudah bubar jalan balik kanan gerak? Apa dia ngerti? Bila ikutan di acara yang mengundang para mantan ini, tidak akan jadi pusat perhatian. Lah, apa faktor dipecatnya dari PDI Perjuangan, lalu disusul kabar pemimpin terkorup 2024 versi OZCRP, yang makin menciutkan nyalinya untuk bertemu dengan orang. Buat jadi pusat perhatian di acara kemarin loh. Tapi emang beneran kok ini. Ya untung banget tuh Pak Jokowi nggak datang. Wah, nek hadir malah piye. Sulit tak bayangkan, itu sulit. Lah Pak Ahmad Riza aja yang jadi wagubnya Pak Anies ikutan jedul loh pas kemarin tuh. Itu nggak jadi pusat perhatian.
Nah, tidakkah kita tahu Pak Riza sekarang ini kan posisinya bukan hanya mantan wakil gubernur, tidak pula sebatas ketua DPD Gerindra Jakarta juga. Dia itu wakil menteri loh sekarang, mentereng. Kemarin malah kesorot loh. Pak Ahok sama Pak Anies itu beneran kaget Begawan. Bener itu. Keduanya pada ditungguin keluar dari pertemuan. Lah para jurnalis udah penasaran. Sama-sama orang balik kota loh, keduanya dikasih kursi, berdekatan, jejer itu loh. Dan pas di acara, kedua politisi kayak kawan lama. Ngetuprus. Asik berdiskusi, ngetuprus. Nah bagi Begawan, asiknya ngobrol mereka berdua itu apakah ini langkah awal? Ya mbok, entahlah. Orang keduanya ditanya ngobrol apa, malah Pak Ahok itu ngejawabnya, ya tunggu sebulan lagi. Nah ini kan ada sebuah sinyal itu, sebulan lagi itu apa itu? Katanya mau ada kejutan sebulan lagi. Nah misalnya nih, ini hanya misalnya ini. Keduanya bakal maju di kontestasi 5 tahunan lagi buat ngelawan Prabowo Gibran. Nah gimana kayaknya? Wah kan rame kan ini. Rame ini. Nah dilihat dari perjalanan politik, Begawan tetap gak srek sama Pak Anies. Enggak. Terutama pas Pilgub 2017 itu yang ngalahin Pak Ahok. Substansinya bukan pada menang kalah, tapi cara memenangkannya ini bukan aku nggak respect. Namanya saja politik itu dinamis. Kan ya bisa saja. Pertemuan kemarin baru awal saja, Pak Anies sendiri kan rung sido mlebu PKS nggak jadi tuh. Malah sekarang berjarak dengan mereka. PKS jadi oposisi ora betah ora kuat. 10 tahun kritik Jokowi sekarang pasang badan buat Gibran. Anaknya Jokowi. Nah, kayaknya Pak Jokowi dapat bocoran. Bila Pak Anies dan Pak Ahok mau ikut acara Pemprov DKI mungkin loh. Buat akhirnya Pak Jokowi males lah ketemu Pak Ahok sama Pak Anies jadi males dibandingkan ikut acara malam tahun baruan di Solo bareng cucunya. Nah, ikut acara Pemprov DKI jelas lebih berguna loh, harusnya sebagai mantan presiden, mantan gubernur harusnya lebih ditunggu masyarakat daripada tahun baruan. Pasti ada manfaatnya kalau ketemu sama para mantan. Nah ditambah Pak Jokowi kan sedang membutuhkan panggung politik, sebuah acara sekarang ini. Kenapa ini tuh disia-siakan? Event yang penting itu. Ya toh. Panggung yang sangat penting itu, yang bisa untuk nyari perhatian media harusnya. Mbok itu perhatian negatif, kita nggak tahu. Nah datang ke acara Pemprov DKI itu memenuhi syarat itu semua memenuhi syarat. Nah sebulan ini sang mantan itu mungkin lagi pusing, rencana-rencana yang dibangunnya itu tidak sesuai ekspektasinya. Dulu sebelum lengser, dia pikir dapat menaiki organ relawan. Wah, buat eksis di dunia politik. Wah itu si Budiari, ketua relawan satu-satunya yang dia jadikan menteri, staf-stafnya pada bermasalah. Komdiki pada ditangkapi jadi penjahat judi online itu. Buyar sudah nunggangi relawan agar tetap eksis di politik. Lah mau pakai PSI, partainya anaknya nggak malu lah. Lolo Senayan aja enggak. Suaranya 2,0. Lah si Sulung diharapkan bisa kerja dengan baik. Malah jadi sorotan rakyat. Lah mulai nggak mau pidato. Rapat sama menteri malah baca teks, belusuan ya bisanya bagi susu kotak, ketemu wartawan nggak pernah bisa bicara hal strategis. Mau apa? Bagaimana dia berharap? Mimpi besarnya agar anaknya turun kontestasi pada tahun 2029. Bisa mengalahkan Prabowo ini, karpe. Lalu ditambah dekatnya Pak Anies dengan Pak Ahok. Itu kayak bola salju di atas gunung. Makin menggelinding ke bawah, makin besar itu. Nabrak ya apa-apa. Maka bola itu akan semakin gede. Dan bisa nerabas apapun yang menghalanginya. Nah pertemuan di Balai Kota DKI itu mau diakui atau tidak sudah menambahi beban Pak Jokowi. Coba perhatikan saja secara mental Pak Jokowi hari ini mengalami kebingungan. Semua seolah-olah buntu, tertutup, gelap, tak ada lagi jalan keluar kemanapun. Ini bukan salah siapa-siapa, ya inilah pembalasan. Ini tuaian. Ini hasil dari segala sesuatu yang niatnya tidak baik. Sebagai pribadi, Begawan ya sedih sebenarnya. Apalagi tahu benar lah, Presiden ke-7 ini ya orang Solo, wong Jawa, tonggoku dewe. Dulu, sekarang udah enggak tonggo.
Udah jauh. Saya udah di sana, dia tetap di Solo. Nah, jangan dikira sebuah nafsu, syahwat, ambisi tanpa dilandasi kebaikan. Hanya demi keuntungan diri. Terus hasilnya baik. Wah, nggak mungkin lah. Baru dipecat partai, masuk kategori pemilih korup sedunia. Wis mulai ditinggal partai. Nah, orang-orang yang dulu diangkatnya wis ranggagas. Nah, coba gimana? Bukan Jokowi namanya terserah diri, berserah diri bukan. Pasti dia punya manuver yang lain. Nerima apa yang ada sekarang nggak mungkin ya. Tidakkah kita sering mendengar harta tahta wanita itu ujian berat dalam hidup ini. Hidup kita itu baik-baik saja. Andai bisa menempatkan diri. Seiring berjalannya waktu sudah banyak rakyat melek politik. Tak bisa ditipu lagi dengan politik-politik murahan sekarang. Nah, bagi yang jeli, memperhatikan utamanya aktivitas di rumah mantan presiden di Solo sana. Dia kayaknya mau menggerakkan rakyat yang melalui dirinya sendiri. Ini berkorelasi sama pernyataannya itu, partai perorangan. Dia akan bentuk partai perorangan. Jokowi sedang berusaha jadi perhatian kembali. Makanya MK memutuskan tidak ada presiden search. Orang naik persentase sekarang. Partai cilik iso nyalon ke presiden, monggo calon kada apa-apa, mari bertarungan baik. Dan rakyat yang semakin rusak. Nah, mereka dengan cara metui warga yang datang ke rumahnya masih pakai sarung lah, bawa semprotan tanaman kayak buka pagar dadakan sehingga kesannya natural gitu. Padahal ini semua settingan. Diatur, dikesankan kayak apa adanya. Nek apa adanya kok ya pas ada wartawan buka pintu. Apa wartawan diundang saya ngenteni aku tak buka pintu saya apa ya gitu. Nah, ini Pak Jokowi ngerti beneran ini. Ibarat mau masuk sekolah zaman zonasi itu. Masuk melalui jalur anak nggak bisa ya, jalur partai wis buntu, jalur relawan nggak ruwet kabeh. Akhirnya dia memakai caranya sendiri. Nah, pada beberapa kesempatan Jokowi nemui warga yang ngetuk rumahnya itu, pagar rumahnya. Tidak lagi pakai kemeja putih sekarang. Tidakkah itu tanda Jokowi sendiri wis gak percaya diri? Misalnya nganggo klambi putih. Masa orang tidak melihat indikator-indikator itu? Yang namanya rumah mantan presiden pasti dijaga pas pampres. Apa iya rakyat bisa sembarangan ngetuk rumah? Kan pasti wis ketik-ketikan. Siap rong Pak Jokowi jedul. Nek wis siap pas pampres bakal ngizinke ketuk pagar rumah. Nanti kalau ditayangkan kan kesannya itu bukan settingan. Ya kayak hal biasa, kayak natural. Masyarakat sudah pandai, sudah cerdas sekarang. Tapi kita ini bukan orang bodoh. Masa iya siapapun bisa ke situ kapanpun langsung ketuk pintu rumah. Lah bagi Jokowers yang ginian dianggap istimewa, natural, tidak dibikin-bikin. Wah, apret. Kita jangan bodoh-bodoh banget lah. Ya Raisa. Ya coba aja nek orang percaya. Citra ini sedang coba dibangun dan dikembangkan. Video-video rekaman yang dikesankan asal-asalan lantas viral, basi. Pembanggawan nggak bisa ditipu hal begituan. Yang nggak percaya, di Solo sana itu banyak YouTuber loh yang memposting aktivitas keluarga presiden. Sejak Gibran maju jadi wali kota, muncul belasan YouTuber tuh. Ngendelin postingan di YouTube tentang Gibran waktu jadi wali kota. Nah, berhubung sekarang Gibran sudah jadi wapres, balik ngeliput Jokowi. Tiap hari mereka nongkrong di depan rumah Jokowi. Nah, keberadaan mereka dijadikan senjata untuk perang opini, jadi perhatian rakyat. Saya kira buat tumon itu. Mantan presiden tiap ditamoni sembarang orang diterima. Ya dia nggak sempat leren akhirnya. Orang kok bermadiang. Nah, jadi apakah Pak Jokowi beneran nggak peduli politik masa depan? Salah. Masih tetap syahwat politiknya masih gede. Kepentingan politiknya masih sangat besar. Bisa jadi lebih besar kepentingan Jokowi daripada kepentingan Prabowo dalam hal politik. Ini pesan Om Gawan. Hati-hati masyarakat. Salam Gawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe untuk ngompol. Dadah.